Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pertemuan pagi ini. Sebelumnya Bapak ingin tanya kabar kalian terlebih dahulu. Bagaimana kabar Rahmat? Baik Pak. Baik, jadi biar lebih semangat lagi, jika Bapak tanya kabar kalian, maka kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Bisa? Bisa Pak. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa dan tetap semangat. Alhamdulillah luar biasa ya. Baik, sekarang Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Rahmat, Hadir Pak. Mukti. Hadir. Baik. Siapa nih yang tadi hadir ke kelas paling awal? Aku Pak. Baik, Mukti ya. Ya. Silakan, karena Mukti hadir ke kelas paling awal, silakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Mukti. Nah, yang ingin Bapak sampaikan, semoga kalian tetap bisa menanamkan sikap disiplin dalam diri kalian ya. Terutama seperti masuk kelas, mengerjakan tugas, dan hal-hal lain. Karena sikap disiplin ini akan bermanfaat bagi kehidupan kalian selanjutnya, terutama pada kehidupan di masa depan kalian. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai karya imajinatif 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, sebelumnya Bapak akan membagikan materi ajar kepada kalian. Silakan Rahmat, silakan Mukti, silakan dibuka bahan ajar yang telah Bapak bagikan. Nah, anak-anak, sebelumnya Bapak ingin bertanya, di sini ada yang pernah liburan? Pernah Pak. Pernah. Rahmat, liburan kemana? Liburan ke Jakarta Pak. Oh, ke Jakarta. Mukti, Pernah Pak, kemana? ke Wonosobo. Oh, ke Wonosobo. Nah, di situ kalian melihat banyak sekali pemandangan-pemandangan. Nah, juga pada saat menggambar kalian pasti berimajinasi terlebih dahulu atau menghayal terlebih dahulu untuk menggambar sesuatu. Apakah itu benar? Benar. Nah, dari hal-hal tersebut, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan karya imajinatif? Ada yang tahu? Belum Pak. Belum ya? Jadi, karya imajinatif adalah sebuah karya di mana hal tersebut terbentuk karena imajinasi atau daya pikir seseorang atau hayalan dari seseorang tersebut. Nah, karya imajinatif ini dapat menciptakan sensasi dari karya yang kita hasilkan. Contoh dari karya imajinatif ada 2 dimensi dan karya 3 dimensi. Nah, karya 2 dimensi ini dan 3 dimensi ini dapat kita buat berdasarkan imajinasi kita sesuai dengan apa yang kita pikir. Baik, untuk sekarang kita akan belajar mengenai karya imajinatif 2 dimensi terlebih dahulu. Nah, di sini pengertian dari karya imajinatif 2 dimensi, adakah yang ingin membaca? Saya Pak. Baik, silakan Rahmat. Baik. Karya imajinatif 2 dimensi. Karya imajinatif 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki 2 ukuran, yaitu panjang dan lebar. Karya imajinatif 2 dimensi hanya dapat dilihat dari satu arah, yakni dari depan. Nah, berikut contoh seni imajinatif 2 dimensi. Ada lukisan, ada seni batik, ada ilustrasi, dan juga ada sketsa Pak. Baik, benar sekali ya Rahmat. Terima kasih telah membacanya. Nah, jadi karya imajinatif 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki 2 ukuran, yaitu panjang dan lebar. Seperti contohnya, Bapak akan gambarkan, misal jika kita menggambar sesuatu, ini hanya ada panjang dan lebar. Nah, dalam matematika kita kenal sebagai bangun datar ya anak-anak. Nah, seperti lukisan, seni batik. Nah, seni batik ini banyak sekali jenisnya. Ada yang menggunakan batik tulis,
ada yang menggunakan batik cap, dan sudah ada juga yang menggunakan teknologi tinggi dalam menggambar batik. Di samping itu ada ilustrasi dan sketsa. Nah, dalam menggambar tentunya kita perlu merancangnya terlebih dahulu. Nah, cara merancangnya itu dengan kita berpikir dengan imajinasi kita agar dapat tercipta suatu gambar yang teratur. Lalu karya imajinatif yang selanjutnya itu ada karya imajinatif 3 dimensi. Silakan, karena Rahmat tadi sudah membaca, silakan Mukti untuk dibaca. Baik Pak. Karya imajinatif 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karya imajinatif 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai arah: depan, belakang, samping, dan atas. Contoh seni imajinatif 3 dimensi adalah yang pertama mobil plastisin, kedua perahu kertas origami, dan yang ketiga tempat pensil dari botol bekas. Baik, terima kasih Mukti telah membacanya. Nah, benar sekali ya, karya seni 3 dimensi atau karya imajinatif 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Bapak akan tuliskan contohnya di sini. Misalnya seperti ini ya, gambar sebuah benda kubus. Nah, di sini kubus memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi, kalau dalam matematika, sesuatu yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi disebut dengan bangun ruang. Jika 2 dimensi disebut dengan bangun datar. Iya, pintar sekali. Dan tinggi. Di sini Bapak bawa contohnya ya. Jadi di sini ada kerangka kubus. Di sini memiliki panjang, memiliki lebar, dan memiliki tinggi. Jadi, hal ini bisa kita sebut dengan karya 3 dimensi. Nah, contohnya di sini yaitu ada mobil plastisin, ada perahu kertas, ada tempat pensil, dan segala benda-benda yang memiliki ruang atau memiliki panjang, lebar, dan tinggi dapat kita sebut dengan karya 3 dimensi. Yang membedakan karya imajinatif dengan karya lainnya yaitu karya imajinatif itu dibuat berdasarkan imajinasi kita, sedangkan karya lainnya bisa dibuat berdasarkan contoh atau hal-hal lainnya. Hal itu yang membedakan karya imajinatif dengan karya lainnya. Maka dari itu, untuk membentuk suatu karya 2 dimensi yang memiliki imajinasi harus kita buat berdasarkan imajinasi kita. Misalnya dalam kita menggambar. Nah, menggambar kita harus berdasarkan imajinasi kita. Maka karya itu dapat kita sebut dengan karya imajinatif 2 dimensi. Dalam membentuk sesuatu seperti karya imajinatif 3 dimensi, yaitu dapat membentuk patung, lalu dapat membentuk origami, bukan perahu kertas. Itu dapat kita sebut karya imajinatif 3 dimensi jika kita membentuknya sesuai dengan apa yang kita bayangkan dan apa yang kita sedang imajinasikan. Begitu ya anak-anak. Baik, di sini ada gambar ya anak-anak. Jadi di sini ada gambar lukisan dan ada gambar yoyo. Baik, saya akan bertanya pada Mukti. Kira-kira gambar lukisan ini termasuk dalam karya apa? 2 dimensi Pak. Baik, benar sekali. Tepuk tangan buat Mukti. Lalu untuk gambar yoyo ini, silakan Nak Rahmat. Ini termasuk dalam karya apa? Karya imajinatif 3 dimensi Pak. Iya, benar sekali, termasuk dalam karya 3 dimensi karena memiliki ruang yang dimana ruang itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak. Baik, untuk materinya sudah habis ya anak-anak. Semoga kalian dapat memahami materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Iya Pak. Nah, untuk sekarang ini, marilah kita membuat suatu proyek karya 3 dimensi menggunakan plastisin. Nah, plastisin ini nanti kalian bentuk bentuk bangunan, bentuk hewan, bentuk tumbuh-tumbuhan, atau bentuk apapun sesuai dengan imajinasi anak-anak sekalian. Nah, silakan kalian bentuk. Silakan Mukti dan Rahmat untuk membentuk
apapun benda itu sesuai dengan imajinasi kalian. Nah, sudah selesai semua ya anak-anak dalam membentuk plastisinya. Coba diangkat karyanya. Wah, bagus sekali ya. Nah, coba Nak Mukti buat apa? Membuat pesawat, Pak. Kenapa Nak Mukti membuat bentuk pesawat? Alasannya tuh karena dulu mau ke Wonosobo tuh naik pesawat, Pak. Jadi melihat pesawat terinspirasi gitu, Pak. Imajinasinya ada gitu. Baik, jadi Nak Mukti berimajinasi tentang pesawat, jadinya membuat bentuk pesawat ya. Ya, Lalu Nak Rahmat membuat apa? buat Monas, Pak. Wah, Monas ya, Monumen Nasional. Ya. Kenapa Nak Rahmat membuat Monas? Itu karena saya dulu pernah ke Jakarta, Pak. Nah, itu saya kepikiran, Pak, jadi membuat Monas saja, Pak. Baik, jadi Nak Rahmat membuat Monas karena berimajinasi tentang tempat kunjungannya, tempat berliburnya dulu pernah ke Jakarta dan melihat Monas. Jadi dia berpikir untuk membuat bentuk Monas. Ya. Nah, mungkin karyanya bisa dikumpulkan ke Bapak, nanti akan Bapak nilai ya. Baik, Pak. Ya. Baik, karya ini akan Bapak nilai nanti. Untuk nilainya tunggu minggu depan ya anak-anak. Iya, Pak. Nah, setelah kalian melakukan sebuah proyek membuat sesuatu dari plastisin, sekarang karena kalian sudah memahami materi yang telah Bapak ajarkan tadi dan telah membuat proyek dari plastisin, sekarang waktunya untuk kalian mengerjakan soal pilihan ganda yang akan Bapak bagikan. Baik, waktunya sudah habis ya anak-anak. Ya. Apakah sudah selesai? Sudah. Sudah, Pak. Baik, silakan dikumpulkan. Terima kasih telah mengisi lembar jawaban dari tes pilihan ganda yang telah Bapak berikan. Semoga nilainya nanti bagus ya anak-anak. Amin. Nah, anak-anak, berhubung pembelajaran sudah mau habis waktunya, adakah yang ingin menjelaskan? Tadi kita belajar tentang apa saja? Silakan, Rahmat mungkin. Ya, Pak, tadi kita belajar mengenai karya imajinatif 2 dimensi dan juga karya imajinatif 3 dimensi. Nah, karya imajinatif 2 dimensi itu hanya memiliki panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat dari satu arah. Sedangkan yang 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi dan bisa dilihat dari segala arah, Pak. Iya, benar sekali ya jawaban dari Nak Rahmat tentang kita belajar tentang karya imajinatif 2 dimensi dan 3 dimensi. Tepuk tangan. Baik, apakah ada tambahan dari Nak Mukti? Cukup, Pak. Baik, terima kasih ya Nak Rahmat atas penjelasannya dan terima kasih kepada anak-anak semua. Nah, jadi Bapak ingin mereview sedikit materi yang telah kita lalui. Tadi kita belajar tentang pengertian karya imajinatif itu apa. Karya imajinatif adalah karya yang dibuat berdasarkan imajinasi atau daya pikir kita, di mana hal itu dapat melalui pengalaman dan atau imajinasi murni dari pikiran kita. Lalu karya imajinatif itu ada karya imajinatif 2 dimensi dan karya imajinatif 3 dimensi. Karya imajinatif 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar, sedangkan karya imajinatif 3 dimensi hanya memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Baik, mungkin begitu saja pembelajaran yang dapat kita lakukan. Baik, untuk
menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Nah, tadi kan sudah Nak Mukti yang memimpin doa, sekarang gantian Nak Rahmat yang memimpin doa. Silakan Nak Rahmat. Baik Pak. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, udah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak atas pembelajarannya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan sedikit motivasi. Anak-anak sekalian harus terus semangat belajar dan harus selalu disiplin serta harus tanggung jawab dalam melakukan hal apapun, tidak dalam pembelajaran saja, karena hal itu akan menjadi timbal balik kepada kita nantinya dan menjadi hal positif yang akan kita bawa di masa depan nanti. Semoga anak-anak dapat terus semangat dalam mengikuti pelajaran sekarang maupun berikutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.